Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita baca doa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, di sini saya Nur Aziza akan menjelaskan pelajaran Akidah Akhlak semester 2 kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Yang pertama adalah pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi adalah yang pertama Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang-orang yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 35 yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancam kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak binasakan melainkan kaum yang fasik. Ayat di atas menunjukkan bahwa para Rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Di antara tantangan dakwah para Rasul Ulul Azmi antara lain, yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tapi yang beriman hanya 80 orang. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banjir yang besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat remaja, dengan beraninya beliau menghancurkan berhala patung-patung sesembahan kaumnya, sehingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi, oleh ibunya Nabi Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun pada setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir. Sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Yang selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul Ulul Azmi yang keempat, yang juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang beliau alami
beliau dalam berdakwah adalah Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi, yaitu kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendati pun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah SWT untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan Yahuza yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW kita yang lahir pada 12 Rabiul Awal di kota Mekah bertepat dengan tahun gajah. Ayah beliau wafat ketika lahir masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Beliau menikah dengan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Awalnya hanya sedikit yang masuk Islam, yaitu disebut as-sabiqul awwalun, yang artinya kelompok yang pertama kali masuk Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad menjalani tahun kesedihan atau amun husni karena ditinggal wafat oleh dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah dan yaitu istrinya Khadijah dan Abu Thalib. Pada tahun itu juga Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu, kotoran manusia dan kotoran unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathul Mekah. Nabi SAW melakukan haji perpisahan, haji wada pada tahun 10 Hijriah menjelang hari kenabian. Beliau menerima wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Nabi besar penutup hijab di rumah putrinya, yaitu Fatimah. Adapun hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bertambah iman kepada Allah SWT dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah. Yang kedua adalah sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat adalah ikhlas, menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Yang kelima, mempercayai tugas-tugas dan yang dibawakan untuk disampaikan kepada umatnya. Yang keenam, lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang ketujuh, memperoleh keteladanan baik untuk menjalani hidup. Dan yang terakhir, akan selamat di dunia, di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasulullah. Cukup sekian materi Ulul Azmi pada pelajaran hari ini. Taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.